Ekonom senior Faisal Basri menyinggung praktik politik gentong babi hingga mobilisasi pejabat untuk memenangkan paslon nomor urut 02 Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi ahli yang dihadirkan kubu paslon 01 Anies Muhaimin dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024 di MK. Secara umum bisa dikatakan bahwa pork barrel ini di negara-negara berkembang wujudnya berbeda karena pendapatannya masih rendah, angka kemiskinannya tinggi. Di Indonesia penduduk miskin ekstrim, miskin, nyaris miskin, rentan miskin, itu kira-kira hampir separuh dari penduduk. Menurutnya hal ini memicu politisi untuk memanfaatkan instrumen seperti bantuan sosial atau bansos efektif dalam meningkatkan suara di pemilu. Dia lantas menyebut jumlah pejabat dalam lingkaran pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menjadi figur paling vulgar dalam menunjukkan apa yang dituduhkannya. Sudah uangnya ada, tapi kurang magnetnya, harus ditunjukkan. Ini loh yang ngasih secara demonstratif. Maka Erlangga Hartarto misalnya, dan banyak menteri lagi lah. Tapi yang paling vulgar itu ya Erlangga Hartarto, Bahlil, dan Zulkifli Hasan. Senada dengan Faisal Basri, ahli ekonomi sekaligus dosen ekonomi di Universitas Indonesia, Fit Adrison PhD membeberkan statistik soal dampak bansos yang berpengaruh pada tingkat keterpilihan pasangan calon di pemilu. Dalam kesempatan memaparkan pendapatnya sebagai ahli yang dihadirkan paslon Anies Muhaimin, Fit menyebut bansos efektif meningkatkan dukungan kepada calon petahana atau calon presiden dan wakil presiden yang didukung oleh petahana. Saya menggunakan data hasil Pilpres dari 2004 sampai 2024 dan melihat apa yang menentukan perolehan suara. Ternyata kesimpulannya adalah, nanti kita bisa elaborasi di sini ya hasilnya. Kesimpulan besarnya adalah petahana atau kandidat yang didukung oleh petahana akan mendapatkan persentase suara yang lebih tinggi. Ya. Dan persentase suara pemenang lebih tinggi di daerah dengan kemiskinan yang lebih tinggi. Pernyataan Fit tersebut berlandaskan teori political budget cycles yang pada pokoknya menyebutkan selalu ada peningkatan komposisi belanja dari perlindungan sosial jelang pemilu. Singkatnya akan ada peningkatan spending ya menjelang pemilu, dan itu akan menguat ketika yang naik itu adalah yang ikut itulah incumbent.